Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafsul Razak dari Program Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 2558299 PN 19435. Hari ini saya akan membahas materi tentang penilaian indeks ekologi untuk ekosistem perairan. Nah, pertama itu mengenai apa itu ekosistem perairan. Ekosistem perairan meliputi seperti sungai, danau, dan laut yang sangat rentan terhadap pencemaran yang berasal dari aktivitas manusia, seperti limbah domestik dan industri. Oleh karena itu, diperlukan metode penilaian yang mampu menggambarkan kondisi kesehatan ekosistem perairan secara ilmiah. Yang pertama ada indeks ekologi. Indeks ekologi adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi atau kesehatan suatu ekosistem berdasarkan komponen penyusunnya. Dalam ekosistem perairan, indeks ekologi digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas perairan mulai dari kondisi baik, tercemar ringan, hingga tercemar berat. Indeks ini hanya mengandalkan satu parameter saja, melainkan mengkombinasikan beberapa parameter yang saling berkaitan. Dengan demikian, hasil penilaian indeks ekologi dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi lingkungan di perairan. Yang pertama, setelah itu ada tujuan penilaian indeks ekologi perairan. Penilaian indeks ekologi memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, untuk mengetahui kondisi kesehatan ekosistem perairan secara objektif dan ilmiah. Kedua, untuk mengidentifikasi adanya gangguan lingkungan atau pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang ketiga, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan lingkungan. Selain itu, indeks ekologi juga digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan suatu program pengelolaan atau restorasi ekosistem di perairan. Dengan adanya data indeks ekologi, upaya pelestarian di lingkungan dapat dilakukan secara lebih terarah dan tepat sasaran. Selain itu ada indeks di ekologi perairan, yaitu meliputi ada parameter fisika. Parameter fisika merupakan aspek awal yang diamati dalam penilaian indeks ekologi. Parameter ini meliputi suhu air, kecerahan, dan tingkat kekeruhan dan kecepatan arus. Suhu air sangat mempengaruhi proses metabolisme organisme perairan. Sementara itu, kecerahan menentukan seberapa jauh cahaya matahari dapat menembus di perairan. Kekurangan air yang tinggi dapat menghambat proses fotosintesis organisme di air dan mengganggu sistem pernapasan organisme akuatik. Oleh karena itu, perubahan pada parameter fisik dapat menjadi indikasi awal terjadinya gangguan atau pencemaran lingkungan di perairan. Setelah itu ada parameter kimia. Selain parameter fisika, parameter kimia juga memegang peran penting dalam penilaian kualitas perairan. Parameter kimia yang umumnya digunakan antara lain seperti pH, oksigen, BOD, dan COD. pH menunjukkan tingkat keasaman yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme di perairan. Oksigen terlarut merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup organisme air. Jika kadar oksigen rendah, maka organisme perairan akan sulit bertahan hidup. Sementara itu, BOD dan COD digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran bahan organik. Semakin tinggi BOD dan COD, semakin buruk kualitas di perairan tersebut. Nah, selain itu ada parameter biologi, yaitu seperti meliputi plankton, makrobentos, ikan, dan keanekaragaman organisme. Parameter biologi dilihat dari keberadaan dan keanekaragaman organisme hidup seperti plankton, makrobentos, dan ikan. Organisme ini sering digunakan sebagai bioindikator karena sensitif terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis indeks ekologi perairan. Beberapa jenis indeks ekologi yang sering digunakan dalam penilaian ekosistem perairan antara lain indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, indeks biotik makrobentos, dan indeks kualitas air. Nah, apa yang disebut indeks Shannon-Wiener? Digunakan untuk mengukur tingkat keanekaragaman organisme dalam suatu ekosistem. Indeks biotik makrobentos yaitu menilai kualitas perairan berdasarkan kelimpahan dan jenis organisme di suatu perairan. Sementara itu, indeks kualitas air atau IKA menggabungkan beberapa parameter fisik dan kimia untuk menghasilkan nilai kualitas air secara keseluruhan. Nah, contoh dari indeks ekologi perairan yaitu pertama ada yang saya sebutkan, pertama itu indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, indeks biotik mikrobentos,
dan IK atau indeks kualitas air. Beberapa contoh indeks ekologi yang sering digunakan seperti indeks keanekaragaman nominer yang telah saya jelaskan, dan indeks biotik makrobentos, dan indeks kualitas air. Masing-masing indeks ini memiliki fungsi dan metode tersendiri. Selanjutnya, apa sih manfaat penilaian indeks ekologi? Yang pertama, monitoring kualitas lingkungan. Yang kedua, evaluasi dampak aktivitas manusia. Yang ketiga, mendukung kebijakan lingkungan. Penilaian ini, indeks ekologi bermanfaat sebagai alat monitoring dan monitoring kualitas lingkungan perairan, mengevaluasi dampak aktivitas manusia, serta mendukung pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan. Nah, dari hasil yang saya sampaikan tadi, kita menarik kesimpulan. Sebagai kesimpulan, indeks ekologi merupakan alat penting dalam menilai kesehatan ekosistem perairan. Penilaian ini dilakukan secara melalui parameter fisika, kimia, dan biologi, serta sangat berperan dalam mendukung pengelolaan lingkungan perairan secara berkelanjutan. Nah, materi yang saya sampaikan hanya segini. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.